Sword of Coming, episode 266. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di permukaan laut di atas palung naga banjir, Chen Pingan menatap linglung ke arah pendekar pedang berbaju biru yang mengaku sebagai kakak seniornya. Anak lelaki itu mengerutkan wajahnya, dan bibirnya bergetar sedikit saat dia menundukkan kepalanya. Pendekar pedang dengan nama yang aneh mendengus dan berkata, "Apakah kamu akan menangis? Mengapa kamu sama dengan Little Qi muda? Tidak heran dia memilihmu. Setiap kali dia tidak dapat mencapai orang lain dengan alasan dan kemudian dia juga tidak dapat mengalahkan mereka dalam pertarungan, dia akan selalu bersembunyi di suatu tempat dan menangis. Dia akan membiarkan air matanya membuat lantai basah." Suara pendekar pedang itu tiba-tiba menjadi tegas saat dia memerintahkan, "Angkat kepalamu." Chen Pingan mengangkat kepalanya dengan bingung. "Kenapa kau berubah pikiran di akhir?" tanya pendekar pedang itu. "Kenapa kau menggunakan tinjumu, bukan pedangmu? Bicaralah dengan keras dan jangan malu-malu. Keterampilan pedangku terlalu buruk, jadi aku tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Keterampilan tinjuku lumayan, jadi aku harus melepaskannya untuk melepaskan beban di dadaku," jawab Chen Pingan secara naluriah. "Petui, kau pikir niat tinju bela diri yang buruk ini bisa diterima?" Kemarahan terpancar di wajah Zuo Yu saat ia berbalik dan meludah dengan ganas ke laut. Ia tidak memiliki temperamen elegan Qi Jingchun, juga tidak memiliki keramahan A Liang. Dari penampilannya, pendekar pedang bernama Zuo Yu, murid cendekiawan Sage yang paling tidak patuh saat itu, sama sekali tidak seperti seorang cendekiawan. Namun, senyum samar di mata pendekar pedang itu semakin melebar. Sementara itu, ekspresinya berubah dingin dan acuh tak acuh saat ia mengangkat tangannya lagi dan menunjuk ke belakang dengan ibu jarinya. "Kita tidak akan membahas parit naga banjir ini, dan kita hanya akan membahas patung dewa di pulau itu. Aku kesal karena patung itu menghalangi jalanku, jadi aku menebasnya dengan satu tebasan. Bagaimana menurutmu? Sekarang, kembali ke parit bau ini, aku merasa binatang-binatang jahat itu benar-benar mengganggu pemandangan. Karena itu, aku membersihkan parit itu dengan ki pedangku. Bagaimana menurutmu?" Chen Pingan menjawab dengan jujur, berkata, "Saya merasa kedua tindakan tersebut dapat dianggap sangat tidak masuk akal." Namun, setelah mengingat bahwa orang ini adalah kakak laki-laki Tuan Qi, anak muda itu segera menambahkan, "Benar." Zuo Yu mencibir dan menjawab, "Sungguh sopan cara mengatakannya. Kau merasa seperti itu?" "Tidak, mereka benar-benar tidak masuk akal." Ia meletakkan telapak tangannya di gagang pedang dan bertanya, "Sebagai seorang sarjana, aku lebih banyak berlatih pedang daripada membaca buku. Tahukah kau alasannya?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya. Ia hanya pernah mendengar A Liang dan Cui Chan muda menyebut orang ini sekilas, dan Cui Chan tidak mengungkapkan banyak informasi. A Liang hanya menggambarkannya sebagai pendekar pedang paling terampil di antara murid-murid cendekiawan tua itu. Sedangkan Cui Chan muda, ia menggertakkan giginya sambil menyebut adiknya. Yang satu telah mengkhianati gurunya, sementara yang satu lagi tidak patuh dan cenderung menyimpang dari ajaran klasik. Dulunya sesama murid sang bijak cendekiawan, kini seolah-olah ada kebencian yang tak terdamaikan di antara mereka. Pada akhirnya, orang bermarga Zuo telah menjadi seperti naga yang sulit ditangkap di benak Chen Pingan. Ia tinggi dan sulit ditangkap. Pendekar pedang ini, yang cukup mengejutkan, berasal dari garis keturunan Konfusianis Ortodoks, melambaikan tangannya. "Tidak ada lagi yang perlu kau khawatirkan di sini. Pastikan untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh di masa depan, dan jangan mengkhianati harapan Little Qi. Jika kau tidak berhasil di masa depan, mungkin aku akan datang dan membuatmu kesulitan." Melayang di atas parit naga banjir, Zuo Yu mengacungkan satu jari ke arah Chen Pingan dan melanjutkan, "Seberapapun kuatnya dirimu, aku masih bisa menghadapimu dengan satu tebasan." Bagi pendekar pedang ini, seorang saudara senior yang menguliahi saudara juniornya adalah hal yang wajar dan benar. Soal apakah dia bersikap masuk akal atau tidak, dia terlalu malas memikirkannya. Lagi pula, menjadi kakak kelas sudah cukup menjadi alasan. Tepat pada saat ini, lautan awan tiba-tiba turun, dan setelah itu,
sebuah manifestasi dao emas setinggi 300 meter muncul di udara. Sosok itu adalah seorang pendeta Daois Parubaya dengan topi ekor ikan. Apakah kau pendekar pedang Zuo Yu, murid sang bijak cendekiawan? Aku mendengar banyak orang memuji teknik pedangmu sebagai nomor 1 di dunia. Bahkan, kau memiliki banyak pengagum, bahkan di gunung stalaktit dan tembok besar Ki Pedang. Pendekar berbaju biru itu mendongak dan bertanya, dilihat dari nada bicaramu, kau tidak mau menerima ini. Taois yang tinggi dan tegap itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, aku sama sekali tidak peduli apapun peringkat teknik pedangmu. Aku di sini hanya karena kau menggangguku. Bagaimana? Bagaimana kalau kita cari tempat untuk bertarung sengit? Zuo Yu tersenyum tipis dan menjawab, pendeta Tao Yang Bao, kau memang lebih rendah dalam segala hal, dan hanya keberuntunganmu yang lebih baik daripada keberuntunganku, apalagi kau memiliki murid kedua leluhur Dao sebagai gurumu. Guruku tak tertandingi, dan dia hanya tahu cara bicara. Namun, terlepas dari betapa lemahnya guruku daripada gurumu dalam banyak hal, ada satu hal di mana dia lebih kuat. Yaitu, cendekiawan tua itu menjadikan aku muridnya. Sedangkan kau dan semua murid-murid kedua, kalian. Pendekar berbaju biru itu mengangkat jarinya tinggi-tinggi ke udara dan menggoyangkannya pelan-pelan. Petik 2 titik. Tidak bagus. Dia tidak berhenti di situ, lalu mendongak dan melanjutkan, misalnya, apa pentingnya kau memanggil manifestasi Dao sebesar itu? Di hadapan pedangku, bukankah ini serapuh jerami? Sebelum Zuo Yu menyelesaikan kalimatnya, ombak menjulang setinggi lebih dari 300 meter tiba-tiba meletus di atas laut. Pada saat yang sama, semburan Ki Pedang Agung yang bahkan lebih lebar dari Pulau Osmanthus membubung ke angkasa bagai pilar cahaya, menghancurkan manifestasi Dao emas raksasa itu dalam sekejap. Perahu kecil di bawah kaki Chen Pingan juga terkena dampaknya, bergoyang hebat maju mundur karena ombak yang bergejolak. Anak lelaki itu berbalik menatap semburan Ki Pedang seputih salju yang dahsyat. Dulu dia merasa Wei Jin dari kuil angin salju sudah melepaskan serangan pedang terbang paling hebat di dunia saat menghancurkan penghalang langit malam dari hantu perempuan yang bergaun pengantin merah terang. Namun sekarang, Chen Pingan menyadari bahwa dirinya masih terlalu bodoh dan kurang informasi. Manifestasi Dao emas langsung hancur berkeping-keping. Namun suara pendeta Daois itu masih sedalam dan sekeras lonceng besar saat ia berkata, aku tidak mau memanfaatkanmu. Dengan kehadiran anak muda itu, baik kau maupun aku tidak bisa bertarung tanpa kendali. Bagaimana kalau kita pergi ke wilayah laut di sekitar Pulau Dewa Angin? Bagaimana menurutmu? Entah kapan, naga banjir emas tua dengan Ki Pedang yang menyerang lebih dari 300 titik akupunturnya telah mencapai ujung jalannya. Ia tak lagi punya kesempatan untuk mencegah titik akupunturnya meledak. Ternyata, pendeta Tao yang tinggi dan tegap yang terletak puluhan ribu kilometer jauhnya telah memanfaatkan momen kehancuran manifestasi Dao-nya untuk melepaskan semacam kemampuan mistis. Sebuah jari seputih giok terjulur dari kehampaan dan menepuk dahi naga banjir emas tua itu, menyebabkannya langsung layu dan kering. Pada saat yang sama, jantungnya benar-benar berubah menjadi abu. Dari dalam hingga luar, sebagian besar tubuhnya berubah menjadi gumpalan debu dan abu, berhamburan tertiup angin. Yang tersisa hanyalah jubah emas yang berkibar dan jatuh perlahan ke laut, bersama beberapa materi yang tampaknya tak dapat dihancurkan yang disempurnakan oleh para kultivator Naschen Soltier. Zuo Yu sama sekali tidak peduli dengan hal ini. Ia hanya melambaikan tangannya dengan santai dan melemparkan sisa-sisa naga banjir emas tua itu ke dalam perahu kecil Chen Pingan. Ini, bawalah perahu ini. Kau sendiri yang akan pergi ke gunung stalaktit dan kemudian ke tembok besar Ki Pedang. Chen Pingan membungkuk dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat. Pendekar pedang itu mengangguk dan dengan tenang menerima gestur terima kasih anak laki-laki itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia kemudian menunggang angin dan menghilang ke arah barat daya. Ia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, kata-katanya masih terngiang di udara, abadi dan tak pernah mati, riang di antara gunung dan lautan, awan sebagai makanan dan embun sebagai minuman, tak memakan 5 butir padi-padian, dalam wujud yang berbeda. Tak seorang pun tahu apakah Zuo Yu berbicara pada dirinya sendiri atau pada Chen Pingan. Chen Pingan duduk diam di perahu kecil itu dan meletakkan 3 benda yang dilemparkan pendekar Zuo Yu di samping kakinya ke dalam pedang terbangnya, pedang ke-15. Ketiga benda itu meliputi jubah emas,
dua kumis naga emas yang saling bertautan, dan sebuah permata sebesar kepalan tangan. Permata itu tampak kusam dan agak kuning, mengingatkannya pada pepatah, menjadi tua bagaikan mutiara yang menguning. Chen Pingan memandang angin dan ombak yang perlahan mereda, lalu menatap langit cerah dan matahari yang bersinar. Setelah beristirahat sejenak, Chen Pingan mengambil tongkat bambu berukir jimat pemotong kunci asli. Ia berdiri dan mulai mendayung perahu, mengejar Pulau Osmanthus. Namun, ia merasa sedikit canggung. Pulau itu tidak akan melaju kencang menuju gunung stalaktit, kan? Pulau itu tidak akan meninggalkannya di lautan luas, kan? Chen Pingan membuka matanya lebar-lebar dan berusaha melihat ke kejauhan. Jika ini terjadi di masa lalu, ia pasti berpikir Pulau Osmanthus tidak mungkin bertindak seperti ini dan meninggalkannya di tengah laut. Namun, ia sendiri tidak menyadari perubahan pola pikirnya. Pikiran tidak kekal, dan perubahannya halus dan tidak terdeteksi. Pendekar pedang yang telah menunggangi angin dan menghilang tanpa beban, pendekar pedang yang tak terkekang oleh langit dan bumi, tiba-tiba berhenti di suatu tempat di mana Chen Pingan jelas tak dapat melihatnya. Ia berbalik dan melihat ke belakang. Yang terlintas di matanya adalah pemuda dari Kekaisaran Li Agung. Namun, yang muncul di benaknya adalah orang yang telah meninggalkan dunia ini. Orang itu pernah berkata bahwa dia juga tidak ingin meminta Zuo Yu menjadi wali Dao Chen Pingan, dan dia tahu kakak senior kemungkinan besar akan menolak permintaannya. Namun, dia mengakui bahwa dia, Qi Jingchun, hanya punya sedikit teman, jadi dia hanya bisa mencari Zuo Yu. Dia hanya bisa mencari Zuo Yu. Sang pendekar pedang tak kuasa menahan rasa sesak dan sakit hati saat memikirkan kata-kata tak masuk akal ini. Ia duduk bersila di langit di atas laut, mengepalkan tangan dan meletakkannya di atas lutut. Ki pedangnya yang kuat merembes keluar lebih banyak dari biasanya, menyebabkan laut di bawahnya bergejolak hebat. Namun, kabut yang membubung masih belum mampu mendekati pendekar pedang itu. Para pemurni Qi di dunia iri pada para jenius pedang dengan bakat bawaan yang luar biasa. Para jenius ini sering disebut sebagai bakat pedang bawaan. Namun, ada satu orang yang terlambat belajar pedang, padahal ia bukanlah seorang jenius pedang. Oleh karena itu, ia sangat kejam ketika tiba-tiba meraih ketenaran di benua ilahi bumi tengah, dengan seenaknya mengejek musuh-musuhnya. Ia tidak menekan lawan dari generasi yang sama, melainkan langsung menghancurkan banyak kultivator pedang senior. Kisah-kisah tentang perbuatannya telah menyebar ke seluruh dunia. Karena kemunculannya yang tiba-tiba, banyak jenius pedang dengan bakat luar biasa telah berakhir dengan hati pedang yang hancur dan dao agung yang terputus. Pada akhirnya, semua jenius pedang muda di benua ilahi Middle Earth hanya bisa menggerutu ketika dipuji sebagai bakat pedang bawaan. Mereka merasa ini lebih merupakan penghinaan daripada pujian. Pendekar pedang ini diberi nama Zuo Yu, karena tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya dalam hal teknik pedang. Meskipun lelaki itu sedikit hanyut, matanya masih tetap cerah seperti biasanya. Ia baru saja menatap mata anak muda itu yang murni dan jernih, dan mata itu tampak terlalu mirip dengan mata adiknya yang bau semasa muda. Memanfaatkan fakta bahwa ia cerdas dalam membaca dan disukai oleh guru mereka, adiknya selalu memiliki logika yang kuat dan tak terbantahkan ketika berbicara tentang prinsip-prinsip yang bijaksana. Ketika Zuo Yu mengaku kalah setelah debat mereka, ia selalu menambahkan, "Kakak senior, aku merasa kau tidak tulus dalam mengakui kekalahanmu. Ini sikap yang salah." Dia benar-benar sangat menyebalkan. Yang paling menyebalkan bagi Zuo Yu adalah gurunya yang menyombongkan betapa hebatnya dia dalam bertarung. Setelah itu, yang paling menyebalkan adalah Little Qi yang bisa membaca dengan sangat cepat. Suaranya yang membalik-balik buku dan suaranya yang menjelaskan alasan sangat menyebalkan. Ia hanya menyukainya ketika gurunya 2 kali berpartisipasi dalam debat akbar antara 3 ajaran. Ia menyukai temperamen dan aura gurunya yang melampaui urusan duniawi dan meraih kemandirian, serta auranya saat ia mencapai puncak kejayaan. Ia menyukai saat Qi Jingchun bepergian bersamanya ke gunung dan sungai terkenal, dan bagaimana ia mendaki gunung untuk menulis puisi setelah minum anggur. Saat itu, ia merasa setinggi apapun gunung itu, setinggi apapun puluhan ribu meter ia menjulang ke langit, tak mungkin lebih tinggi dari pengetahuan orang ini. Bahkan hingga hari ini, ketika cendekiawan tua itu tak lagi punya jalan kembali karena ia tercerai berai di antara langit dan bumi, ketika Qi kecil tak lagi ada di dunia,
dan ketika Liang meninggalkan Majestic World, sang pendekar pedang itu masih merasakan hal yang sama. Entah itu gurunya, Ki kecil, atau bahkan Liang yang tampak riang, mereka semua menjalani hidup dengan sangat melelahkan. Ini tidak seperti dirinya. Ini karena dia, Zuo Yu, tidak pernah mau repot-repot berbicara akal sehat kepada orang lain. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang lain dalam perkelahian, maka berbicara dengan akal sehat akan sia-sia. Jika dia bisa mengalahkan orang lain dalam perkelahian, lalu apa gunanya berbicara dengan akal sehat? Memiliki pedang sudah cukup. Zuo Yu menghela napas dan berdiri, melanjutkan perjalanannya ke Pulau Dewa Angin di barat daya. Dia merasa beberapa kata terlalu dramatis, jadi dia terlalu malas untuk mengatakannya juga. Adikku, kamu pasti harus berkeliling dunia dan melihat lebih banyak lagi demi Little Qi. Jika kamu mendapat kesempatan di masa depan, kamu harus menjelajahi dunia-dunia lain dan menjelajahinya juga. Little Qi tidak pernah meninggalkan Majestic World saat ia masih hidup. Namun, di antara ketiga murid, dialah yang paling ingin berkelana. Namun, pada akhirnya, dialah yang paling banyak tinggal di perpustakaan dan sekolah kitab suci. Aku tahu betul berapa kali Little Qi menangis. Ini karena akulah yang selalu memukulinya sampai menangis semasa kecil. Aku tak bisa menahannya. Aku tak bisa menang dengan akal sehat, tapi dia tak bisa menang dalam perkelahian. Anak muda, dapatkah kau bayangkan seperti apa rupa Tuan Qi ketika ia menangis dengan sedih? Pendekar pedang itu tertawa terbahak-bahak sambil mencabut pedangnya dari sarungnya. Terlepas dari ukurannya, puluhan pulau di dekatnya terbelah menjadi dua. Dunia fana itu membosankan. Hanya pertarungan yang bisa sedikit menarik perhatian Zuo Yu. Di antara perahu kecil yang tergesa-gesa mengejar dan Pulau Osmanthus yang perlahan melayang ke depan, ada seorang lelaki tua yang terluka parah menunggu Chen Ping'an di laut. Chen Ping'an menyeringai ketika melihat lelaki tua itu. Ternyata dia adalah tukang perahu tua dengan kemampuan mistis yang luar biasa. Mereka berdua mendayung perahu kecil menyeberangi lautan dan segera sampai di Pulau Osmanthus. Setelah menambatkan perahu kecil, mereka melihat Nyonya Gui berdiri sendirian di dermaga dengan raut wajah penuh penyesalan. Ia menatap Chen Ping'an dan berkata, "Saya akan melaporkan kejadian hari ini ke balai leluhur klan Fan. Tuan Muda Chen, saya akan mengingat jasa Anda yang telah menyelamatkan hidup saya seumur hidup." Chen Ping'an tersenyum pahit sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya hanya menyelamatkan diri saya sendiri." Nyonya Gui terdiam. Ia mendesah dan berjalan menuju puncak gunung Pulau Osmanthus bersama tukang perahu tua dan anak laki-laki itu. Tukang perahu tua itu perlu beristirahat dan memulihkan diri, jadi ia berpamitan kepada Chen Ping'an sebelum kembali ke halamannya. Chen Ping'an dan Nyonya Gui berjalan bersama ke halaman Gui Mai. Nyonya Gui ragu sejenak sebelum menjelaskan, Ma Zi memimpin serangan saat mempertahankan Pulau Osmanthus tadi, jadi ia juga menderita beberapa luka. Ia tidak akan bisa berlatih pedang denganmu dalam waktu dekat. Ia memintaku untuk memberitahumu tentang hal ini, dan ia meminta pengertian serta maafmu. Chen Ping'an mengangguk dan berkata, tentu saja lebih penting bagi senior Ma untuk beristirahat dan memulihkan diri. Ada sedikit ketidakberdayaan di wajah Nyonya Gui saat ia melanjutkan, Pulau Osmanthus sedang dalam kondisi yang genting saat ini, jadi aku sungguh tidak percaya orang lain memasuki halaman ini. Sekalipun itu Jinsu, tetap saja rasanya tidak pantas baginya untuk masuk. Jika kau tidak keberatan, aku akan mengambil alih tanggung jawab mengurus halaman Gui Mai dan kebutuhan sehari-harimu. Chen Ping'an buru-buru menjabat tangannya dan menjawab, tidak perlu, tidak apa-apa kalau keadaannya tetap seperti ini. Mengantar 3 kali makan sehari saja sudah cukup. Kalau saja tidak ada dapur di sini, aku bisa memasak sendiri. Nyonya Gui tersenyum dan berpamitan, masih banyak urusan yang harus saya tangani. Istirahatlah yang cukup, Tuan Muda Chen. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya. Akan ada seorang gadis Osmanthus yang menunggu perintah Anda di dekat halaman. Chen Ping'an duduk sendirian di kursi batu, memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. Ternyata gadis Osmanthus itu, suaranya lembut dan halus saat menjelaskan, Tuan Muda Chen, ada 2 tamu dari benua putih murni. Nyonya Gui bilang terserah Anda mau menjamu tamu atau tidak. Chen Ping'an berdiri dan berjalan untuk membuka pintu. Selain gadis Osmanthus itu,
ada juga seorang anak laki-laki muda berseri-seri dengan gaun hijau dan seorang wanita tua berambut putih yang tampak serius. Anak muda itu tidak bertele-tele, dan langsung berkata, "Sang Juru Selamat, namaku Liu Yusu, dan aku berasal dari benua putih murni paling utara. Aku tidak akan memasuki halamanmu untuk mengganggu kedamaianmu. Aku di sini hanya untuk mengucapkan terima kasih secara langsung." "Baiklah," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Keduanya terdiam. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Rasa penasaran memenuhi wajah pemuda berjubah bambu itu saat ia menatap Chen Pingan. Sementara itu, Chen Pingan sedang memikirkan kapan pemuda ini akan pergi. Wanita tua itu memecah keheningan dan menjelaskan, "Naga banjir jahat berjubah emas melancarkan 2 serangan pedang kepadamu saat itu. Salah satunya benar-benar tak terduga, jadi aku tak punya cara untuk menangkisnya. Serangan lainnya terlalu kuat, jadi aku tak mungkin menangkisnya kecuali aku mengorbankan nyawaku. Namun, tugasku adalah melindungi tuan mudaku. Jadi, tuan mudaku perlu berterima kasih kepadamu, sementara aku perlu meminta maaf kepadamu." Chen Pingan tersenyum dan menangkupkan tinjunya, lalu menjawab, "Saya menghargainya." Wanita tua itu mengangguk, dan ada sedikit senyum di wajahnya saat ia berkata, "Terima kasih atas kebaikan hati Anda, tuan muda. Jika Anda mengunjungi benua putih murni di masa depan, Anda pasti harus mengunjungi klan Liu kami." Chen Pingan tersenyum dan tetap diam. Wanita tua dan tuan muda Liu pun berpamitan dan pergi. Mereka berdua berpapasan dengan seorang gadis muda yang cantik. Ketika melihat Chen Pingan, ia menatap matanya dan tersenyum, "Jadi itu kamu." Chen Pingan sedikit bingung, tetapi gadis muda itu telah berbalik dan pergi. Baru kemudian Chen Pingan berbalik dan kembali ke halamannya. Namun, ia tiba-tiba berhenti dan menoleh ke arah gadis Osmanthus yang gelisah, sambil tersenyum tipis berkata, "Jika ada yang mencariku setelah ini, bolehkah aku merepotkanmu untuk mengusir mereka?" Gadis Osmanthus itu mengangguk penuh semangat sebagai jawaban. Selama 2 hari berikutnya, Chen Pingan secara mengejutkan tidak berlatih teknik tinju atau pedang apapun. Sebaliknya, ia mengambil beberapa buku dan potongan bambu, lalu bermandikan sinar matahari sambil membacanya. Larut malam, Chen Pingan membuka mata dan turun dari tempat tidur. Ia keluar dari kamar dan melompat ke atap, mengambil labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya, lalu mulai minum anggur. Ia tiba-tiba berbalik, dan tak lama kemudian sesosok tubuh berlari menghampiri dan duduk di sampingnya. Tamu tak diundang ini memegang 2 teko anggur tua di tangannya. Ada senyum tulus di wajah Chen Pingan saat dia bertanya, "Senior tua, mencari teman minum." Orang ini tak lain adalah si tukang perahu tua yang telah bertarung melawan naga banjir emas tua tanpa mundur. Ia tertawa terbahak-bahak dan bertanya, "Ada apa? Apa orang tua ini terlalu jorok untukmu?" "Tentu saja tidak," jawab Chen Pingan sambil menjabat tangannya. Tukang perahu tua itu membuka segel tanah liat di atas teko anggur, lalu mendongak dan meneguknya dalam-dalam. Ia terdiam cukup lama, dan ketika akhirnya mulai berbicara, suaranya tenang dan lirih. Sebelum bencana itu, para penumpang Pulau Osmanthus bagaikan campuran ikan dan naga di dalam kolam. Namun, tetap ada ketertiban di tengah kekacauan itu, dan tidak ada pihak yang akan mengganggu pihak lain. Namun, musibah itu bagaikan tongkat bambu yang tanpa pikir panjang memukuli makhluk-makhluk di dalam kolam, menyebabkan kolam menjadi keruh dan kacau. "Keputusanmu untuk tinggal di halaman kecil ini beberapa hari ini memang tepat. Kau tidak boleh terlalu berhati-hati. Meskipun sebagian besar orang tahu bahwa kaulah yang menghalangi makhluk jahat itu dan menghalangi seluruh palung naga banjir, aku tetap harus memberimu peringatan yang tidak mengenakan ini. Kebaikan sesekali mendatangkan rasa terima kasih, sementara bantuan terus-menerus melahirkan dendam." Tukang perahu tua itu tampak pasrah ketika melanjutkan, "Belum lagi, ada berbagai macam kultivator yang berjalan di Jalan Dao Agung. Banyak dari mereka yang tidak tahan melihat kesuksesan orang lain." Chen Pingan merenung sejenak sebelum mengangguk dan menyetujui, ini seperti bagaimana beberapa orang tidak tahan melihat tetangga mereka menjadi kaya. Mereka akan menjadi iri. Ini semua sama saja. Tukang perahu tua itu mendesah dan meneguk anggur dalam-dalam. "Apa sebenarnya Pulau Osmanthus itu? Kakek, bolehkah kau menceritakannya padaku?" tanya Chen Pingan. Tukang perahu tua itu tersenyum dan menjawab, "Kenapa tidak? Itu sebenarnya wujud asli Lady Gui." Ekspresi kesadaran tampak di wajah Chen Pingan.
Tukang perahu tua itu tersenyum dan bertanya, "Lalu, pernahkah kau mempertimbangkan para penumpang di Pulau Osmanthus? Orang macam apa mereka? Orang-orang pegunungan dan pemurniki?" Chen Pingan menjawab dengan suara ragu. Tukang perahu tua itu menggelengkan kepala dan mengoreksi, "Pulau Osmanthus adalah feri antar benua, jadi penumpang macam apa yang diangkut feri seperti itu?" "Pebisnis." Chen Pingan tertegun mendengar ini. Namun, ia segera mengangguk dan berkata, "Masuk akal. Mengembara ke utara dan berlayar ke selatan, apa yang ingin diperoleh para pebisnis?" tanya tukang perahu tua itu. Chen Pingan menjawab sangat cepat kali ini, "Uang." Tukang perahu tua itu perlahan-lahan meminum seteguk anggur sebelum bertanya lagi, "Mendapatkan uang untuk apa?" "Untuk dibelanjakan," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Tukang perahu tua itu mendesah penuh emosi dan berkata, "Benar sekali. Bekerja keras untuk menghasilkan uang sama halnya dengan menghabiskan uang untuk mendapatkan kesenangan. Dengan kata lain, seseorang harus tetap hidup untuk mendapatkan kesenangan ini. Berapa banyak pemurniki dan murid 100 aliran pemikiran yang ada di dunia ini?" Chen Pingan menggaruk kepalanya, dan ada senyum tipis di wajahnya saat ia mulai minum anggur. Kali ini ia minum lebih banyak dan lebih cepat dari biasanya, jadi ia akhirnya memutuskan untuk bersandar dan berbaring dengan nyaman di atap. "Senior, aku akan memberitahumu sesuatu yang pribadi, jadi bisakah kau merahasiakannya? Lagi pula, jika aku mengatakan ini dan kau mendengarkannya, mungkin akan ada beberapa masalah yang merepotkan." Pria tua itu menyilangkan kaki dan mencondongkan tubuh ke depan, sambil memutar-mutar teko anggur di tangannya. Anggurnya tinggal setengah teko lagi, dan anggur itu tumpah ruah dengan keras. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Silakan saja. Lagi pula, kalau minum, bagaimana mungkin kau tidak mengucapkan kata-kata seperti orang mabuk? Apa gunanya minum anggur kalau tidak? Anak muda, aku mungkin terlihat jauh lebih tua darimu, tapi sebenarnya aku kurang nyali dan terlalu berani. Lagi pula, aku sudah hidup bertahun-tahun, dan aku bertahan hanya karena aku masih ingin bertemu tuanku lagi. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak akan banyak berubah, entah kau membicarakannya atau tidak. Aku berdiri di sampingmu saat itu, jadi aku mendengar beberapa hal dengan jelas. Jadi, aku di sini untuk mendengarkan cerita-cerita mabukmu, kan?" Chen Pingan menunjuk ke langit dan memulai, "Saat itu, aku bertemu dengan seorang pendeta Tao muda di kampung halamanku, dan hubungan kami awalnya cukup baik. Dia tak lain adalah Lu Chen. Dalam pertempuran sengit sebelumnya, dia berkomplot melawanku 2 kali. Atau mungkin 3 kali. Namun, aku hanya yakin sekitar 2 kali. Pertama, ketika pikiranku diberkati oleh keberuntungan saat aku berjuang untuk menulis karakter Dewa Hujan. Saat itu, aku memutuskan untuk mengambil risiko dan menulis Lu Chen. Kedua, ketika aku menghadapi naga banjir emas tua sendirian. Saat itu, Chen Pingan meletakkan labu pemeliharaan pedang di perutnya sebelum meletakkan tangannya di belakang kepala sebagai bantal. Perasaan seperti itu sungguh aneh. Seolah-olah saya bisa melihat dan mendengar alam pikiran, danau pikiran, dan suara pikiran setiap orang. Dan persis seperti yang Anda katakan, bantuan sesekali mendatangkan rasa terima kasih, sementara bantuan terus-menerus melahirkan dendam. Saat itu, saya mendapati 80 atau 90% penumpang di Pulau Osmanthus merasa acuh tak acuh dan mati rasa, atau merasa schadenfreude. Malah, mereka seolah-olah ingin melihat saya mati di tempat. Tentu saja, ada juga banyak rasa iri dan cemburu. Setelah itu, saya tidak mengerti mengapa ini terjadi, terlepas dari bagaimana saya memikirkannya. Sampai Anda memberitahu saya, Pak Tua. Ini Pulau Osmanthus, dan semua penumpangnya adalah pebisnis. Lagi pula, semua orang ingin tetap hidup. Kalau dipikir-pikir lagi, itu sangat masuk akal. Setelah hidup bertahun-tahun, keinginan untuk terus hiduplah yang mendorong saya ke tempat saya sekarang. Chen Pingan menyeringai. "Lihat, aku punya teman, dan dia pendekar pedang yang sangat hebat. Lu Chen berkomplot melawanku, jadi aku juga berkomplot melawannya. Aku memintanya untuk menyampaikan kata-kata terakhirku kepada temanku. Aku memberi Lu Chen 2 pilihan, berpura-pura tidak mendengarku atau mencubit hidungnya dan menyampaikan kata-kata terakhirku kepada teman itu. Jika dia memilih yang terakhir, temanku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Memikirkan hal itu langsung membuatku merasa tidak takut mati lagi. Namun,
Ada beberapa hal yang akhirnya tidak berani diungkapkan Chen Pingan, karena hal itu berkaitan dengan Tuan Qi. Tuan Qi telah memintanya untuk tidak kehilangan harapan di dunia apapun yang ia hadapi. Namun, saat itu, Chen Pingan hanya merasa kecewa terhadap dunia ini. Kemungkinan besar inilah tujuan sebenarnya Lu Chen. Mengenai apa tepatnya hal ini, Chen Pingan hanya memiliki gambaran yang sangat samar. Saat itu, Chen Pingan sedang berbaring di atap. Ia mengakhiri kalimatnya dengan berkata, sangat sulit untuk tidak kehilangan harapan di dunia ini. Pria tua itu terus minum anggur sambil berkata perlahan, kau terus memanggil kepala cabang Tao dengan namanya, dan kau juga menyebut seorang teman yang bisa menghajarnya habis-habisan. Baiklah, aku tak akan menceritakan keterkejutanku. Lagi pula, aku juga seorang abadi duniawi saat itu, jadi aku masih sedikit peduli dengan wajahku. Namun, karena kau sudah menceritakan kisahmu, aku jadi ingin memuntahkan kata-kata yang terpendam di perutku juga. Chen Pingan baru saja hendak duduk, tetapi lelaki tua itu berbalik dan terkekeh, tak apa-apa untuk tetap berbaring. Itu hanya gerutuan yang tak didengarkan selama ratusan tahun. Tak perlu dianggap serius. Namun, Chen Pingan masih duduk dan menjelaskan, sulit untuk minum sambil berbaring. Lelaki tua itu tersenyum dan memeluk teko anggurnya. Ia lalu menatap langit malam yang jauh di atas laut, di mana bulan bersinar terang dan indah. Dulu, aku juga anak ajaib di mata orang lain, ujar lelaki tua itu perlahan. Temperamenku sangat buruk, dan jika kau bertemu denganku saat itu, mungkin aku tipe orang yang akan mengecewakanmu. Namun, kepribadianku sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau tidak, aku tidak akan duduk di sini dan minum-minum denganmu. Chen Pingan, mari kita abaikan dulu kebaikan dan keburukan para penumpang di Pulau Osmanthus. Meminjam kata-katamu, setiap orang dari mereka pasti punya poin kuat yang bisa kita pelajari, mengingat mereka telah sampai di titik ini. Lagi pula, jika kamu melakukan sesuatu dengan benar, tetapi orang lain gagal melakukan hal yang sama, ini belum tentu berarti mereka salah. Demikian pula, jika kamu melakukan sesuatu yang salah, dan orang lain juga melakukan hal yang sama, ini belum tentu berarti mereka juga salah. Ini mungkin terdengar agak berbelit-belit. Chen Pingan mengangguk dan berkata, saya mengerti. Pria tua itu mengacungkan jempol dan terkekeh, tentu saja, kaulah yang paling benar saat bertengkar waktu itu. Tindakanmu sungguh sempurna. Chen Pingan tersenyum gembira. Mendapatkan persetujuan dari seseorang yang disetujuinya adalah sesuatu yang layak untuk diminum. Maka, Chen Pingan meneguk anggurnya dalam-dalam. Senyum lebar tersungging di wajahnya saat ia berkata dengan santai, kakek, kau benar. Aku seharusnya tidak menggunakan prinsipku untuk menghakimi orang lain. Mungkin prinsipku benar, tapi mungkin juga salah. Atau mungkin benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Mungkin juga prinsipku terlalu sempit. Haha, ini juga cukup berbelit-belit. Benar, kan? Sangat berbelit-belit, jawab lelaki tua itu sambil geli. Chen Pingan menunjuk ke kejauhan, dan kepala anak laki-laki yang berbau alkohol itu bergoyang-goyang. Dari penampilannya, ia benar-benar terlalu banyak minum. Ia tak menyembunyikan kegembiraan dan kebanggaan di wajahnya saat ia terkekeh, senior, aku kenal banyak orang luar biasa. Misalnya, pendekar pedang abadi yang sangat kuat yang datang setelahnya. Aku bisa saja memanggilnya kakak senior. Aku juga cukup mengesankan, kan? Ya, kalian semua memang mengesankan, lelaki tua itu tersenyum dan menjawab sambil mengangguk. Mata Chen Pingan berkaca-kaca saat dia berbalik dan bertanya tanpa sadar, senior tua, pujianmu sepertinya tidak tulus. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak. Pantas saja ia bisa akrab dengan anak muda ini. Selera mereka sama, dan mereka berdua sama-sama keras kepala. Anak lelaki itu terjatuh dalam keadaan mabuk, bergumam pada dirinya sendiri di atas atap. Pria tua itu membantu Chen Pingan menyimpan kendi anggurnya. Saat melakukannya, ia tak sengaja mendengar beberapa kata-kata mabuk dari pemuda itu. Ia mengangguk dan menjaga pemuda itu sepanjang malam. Inilah yang dikatakan anak laki-laki itu, Tuan Qi, saya mengerti sekarang. Dalam hal tidak kehilangan harapan di dunia, salah satu bagiannya adalah tetap hidup dan hidup dengan baik. Namun, sebenarnya ada bagian lain. Ketika kita menunjukkan niat baik kepada dunia, namun kita tidak menerima balasan kebaikan dan bahkan menerima permusuhan, kemampuan untuk tidak kehilangan harapan adalah harapan paling tulus di dunia.
Tuan Qi, saya sudah mengerti ini sekarang. Namun, saya tidak bisa melakukannya sekarang. Setelah minum, saya akan berusaha sebaik mungkin mulai besok. Sebenarnya, tukang perahu tua itu sudah berusia hampir 500 tahun. Ia telah melihat banyak orang, mengalami banyak hal, dan mendengar banyak sekali ucapan. Namun, ia tetap merasa kata-kata dari anak muda itu sangat layak untuk direnungkan. Kata-kata itu cocok dipadukan dengan anggur, meskipun 2 teko anggur saja tidak cukup. Di dalam pedang pemeliharaan labu, dan di dalam pedang terbang ke-15. Ada sebuah buku Konfusianisme dasar yang diberikan oleh cendekiawan tua itu kepada Chen Ping'an. Pada saat itu, huruf-huruf sederhana di dalam buku itu mulai berenang bebas. Pada akhirnya, baris karakter yang benar-benar baru muncul di halaman judul. Urutan berurut. Bab 1, memahami urutan. Bab 2, meninjau besaran. Bab 3, menentukan baik dan jahat. Bab 4, kesatuan pengetahuan dan tindakan. Di tepi sungai besar di benua pusaran selatan, terdapat tebing batu besar tempat 2 lelaki tua berjubah Konfusianisme berdiri berdampingan. Satu lelaki tua membawa bulan terang di bahunya, dan yang satu lagi memegang matahari bundar di tangannya. Cendekiawan tua miskin yang sedang memutar-mutar tangannya dan memutar matahari kecil di telapak tangannya tersenyum dan bertanya, "Chen Chunan, apa pendapatmu tentang murid terakhirku? Apakah dia baik?" Sang sarjana elegan dengan bulan purnama yang indah di bahunya mengangguk tetapi tetap diam. Sarjana tua yang miskin itu hanya bisa menjawab pertanyaannya sendiri, katanya, "Bagus, menurutku dia sangat bagus. Lagi pula kau orang yang tak tahu malu, jadi kau boleh bicara sesuka hati," jawab cendekiawan elegan itu acuh tak acuh. "Kau selalu bilang ini bagus dan itu bagus, tapi apa ini benar-benar pantas? Mungkin kau sudah mengaku kalah. Mungkin kau merasa salah dan guruku benar." Sarjana tua yang malang itu menggelengkan kepala dan terkekeh, kenapa begini, Chen Chunan? Bukankah Chen Ping'an sudah menjawab pertanyaan ini untukmu? Kalian berdua bermarga Chen, dan kemampuan kalian secara alami sedikit lebih kuat daripada dia untuk saat ini. Namun, dalam hal kemampuan pemahaman, lupakan saja, jangan bahas ini. Jika aku benar-benar mengatakannya, aku akan langsung kehilangan seorang teman. Sarjana elegan itu terkekeh dingin dan menjawab, "Aku, Chen Chunan, tidak pernah berteman denganmu." Ada raut persetujuan yang tulus di wajah cendekiawan tua itu saat ia mengangguk dan mengiyakan, "Memang. Bukan hanya aku lebih senior darimu, tetapi perbedaan pengetahuan kita juga sangat besar. Seperti kata tukang perahu tua itu, aku masih sedikit peduli dengan wajahku." "Langsung saja ke intinya," kata Chen Chunan, pemimpin klan Yingyin Chen. Cendekiawan tua itu mengulurkan tangannya dan mengembalikan matahari bundar itu. Tak lagi bercanda, suaranya sedikit serius saat berkata, "Semoga kau bisa bertindak nanti. Semakin lambat semakin baik." Chen Chunan menerima matahari bundar itu dan meletakkannya di atas bahunya. Sambil memikul matahari dan bulan yang bersinar di pundaknya, lelaki tua itu dengan tenang menjawab, "Semuanya sama saja. Para sarjana, semuanya sama," sang sarjana tua mendesah penuh emosi. Di alam surgawi, di atas ibu kota giok putih yang terletak di wilayah pusat penting dunia, seorang pendeta Tao muda dengan topi bunga teratai secara mengejutkan meletakkan satu tangannya di belakang punggungnya saat ia perlahan berjalan di sepanjang pagar berwarna putih giok yang berbahaya dan memperhatikan telapak tangannya yang lain dengan kepala tertunduk. Di koridor di samping pagar, terdapat 2 orang abadi Taois di tingkat kenaikan. Mereka berdiri dengan hormat dan penuh perhatian, dan mereka jelas tidak berani bersuara dan mengganggu pikiran kepala cabang mereka. Pendeta Tao muda itu menarik tangannya dan meratap, lebih baik aku mati dan menyelesaikan semuanya." Dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke samping dan langsung jatuh ke lautan awan di samping White Jade Capital, begitu saja. Kedua makhluk abadi tingkat Ascension itu tetap diam dan hanya saling tersenyum. Mereka sudah terbiasa dengan hal ini.